Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Bayhaqi. Kali ini gue mau review bukan film, series terbaru yang ditayangkan oleh Netflix alias original Netflix yang judulnya adalah Shadow and Bone. Season pertamanya tayang 2 tahun lalu, tahun 2021. Sekarang tayang season keduanya 16 Maret 2023. Jadi masih hangat banget nih. Masih sama ceritanya sebetulnya. Diadaptasi dari novel Young Adult, Shadow and Bone. Tapi bukan Shadow and Bone ya sih, tapi ada 2 novelnya khusus untuk season 2 ini, yaitu Siege and Storm, terus Ruin and Rising, terus ada elemen dari Crooked Kingdom. Nah, ceritanya itu masih mengikuti tokoh utamanya, The Sun Summoner atau Alina Starkov bersama sahabatnya dan sekarang sih kekasihnya ya, si Mal, berjuang untuk mencari kekuatan untuk melawan Jenderal Kirigan alias The Darkling. Pokoknya ada area yang gelap, itu karena buatannya si Jenderal Kirigan ini yang pengen dimusnahkan sama si Alina untuk menyatukan Ravka. Ravka ini negara yang mereka tinggali. Situ ada yang disebut Grisha, orang-orang yang spesial gitu, kayak X-Men lah. Dan juga masih ada karakter-karakter lainnya, yaitu Castbreaker dan kawan-kawan. Sekarang punya tugas untuk mengambil salah satu pusaka yang penting yang bisa menguatkan si Alina dan memudahkan dia mencapai tujuannya, yaitu menghilangkan The Vault. Nah, kalau bagusnya sendiri, ya sebenarnya ceritanya masih fokus cerita tentang Alina ini. Dia ketemu sama si Lansov. Nah, Lansov ini adalah karakter baru gitu. Udah karakter-karakter barunya di sini menarik-menarik banget. Kalau Lansov, terus ada Tolia sama adiknya Tamer, yang 2 orang ini karakter yang punya ciri khas yang kuat juga, dengan rambutnya diikat dan juga matanya sedikit oriental gitu tampilannya. Ada karakter lainnya juga, musuhnya Castbreaker, yaitu P.K. Rollins yang emang kelihatan jahat, bengis dan juga cerdas juga. Jadi lawan yang tepat lah buat si Castbreaker yang emang cerdas. 2 novel pertama trilogi Shadow and Bone sama Six of Crows ini duologi, ketika digabungin itu nggak cuma yang adult novel doang. Itu kayak Hunger Games, Maze Runner. Kalau bagian Alinanya atau Shadow and Bone itu seperti novel dan movie-nya. Tapi kalau yang bagian Six of Crows ini sebenarnya lebih kayak adu taktik gitu, kayak Peaky Blinders lah. Mereka geng yang keren gitu, nggak cuma sekedar pencuri doang, tapi punya tujuan juga membantu Alina juga untuk mendapatkan kekuatan yang lain gitu kan. Itu menurut gue jadi campuran yang oke, karena kalau Shadow and Bone doang kayaknya biasa banget. Si The Crows-nya ini gue paling suka sih, Castbreaker dan kawan-kawan punya karakter yang kuat. Dan sekarang tuh masalahnya lebih kompleks karena melihat latar belakang masing-masing itu seperti apa. Castbreaker ini punya masalah sama dirinya sendiri karena dulu waktu masih kecil itu dihianati sama si P.K. Rollins, makanya dia pengen balas dendam gitu. Terus juga ada Inage, ya sebenarnya nggak terlalu banyak tapi lebih mengeksplor hubungannya dia sama si Cas. Terus juga ada Jasper yang sekarang kita tahu masa lalunya itu kayak gimana, dan emang ternyata dia adalah, nah itu tonton aja. Terus si Nina ini kita jadi tahu dia emang secinta itu ternyata sama si Matthias Havlar ini, yang dia bela-belain untuk kayak nyari tahu gimana supaya bisa dibebasin nih si Matthias ini. Season 2 ini emang lebih banyak pergulatan ke hal luarnya gitu, dengan si Jenderal Kirigan, The Darkling ini, terus juga dengan Lansov berusaha mencari tambahan kekuatan gitu. Makanya Alina dikirim juga supaya dapat Firebird gitu, yang ternyata adalah, nah itu tonton aja. Tiap episode itu bener-bener dikasih cliffhanger yang cocok dan tepat sih. Jadinya kita harus nonton dan pengen terus lanjutin gitu maraton. Karena kan langsung beres ya 8 episode kalau Netflix. Karakter-karakternya ini tuh terhubungnya tuh nanti gitu di akhir-akhir. Jadi masih plotnya masing-masing sendiri-sendiri gitu antara si Alina dan juga si Kaz. Tapi ya itu sama-sama seru dan bisa terjadi dengan rapi. Nantinya mereka akan ketemu di bagian-bagian episode terakhir gitu. Kalau dilihat ya, kalau ngomongin production desainnya tetap oke gitu, dari tata busananya, tata riasnya tetap dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Grishanya juga tetap dengan ciri khasnya masing-masing gitu. Visual effect di sini kan banyak banget karena emang ya kalau dibandingin sama House of Dragon, Rings of Power ya masih
kalah jauh, nggak kalah jauh sih, kalah lah. Tapi di sini menurut gue tetap believable dan bagus juga kok, masih bisa kita ikutin dan smooth banget lah, nggak kelihatan kalau ini tuh visual effect banget. Mungkin itu aja ya bagusnya dari gue. Nah kalau kurangnya Kirigan ini sih, Kirigan ini jadi kayak kurang bertenaga gitu, walaupun dia punya rencana yang oke juga, tapi ternyata nggak segitunya gitu. Ternyata emang Kirigan ini udah melemah karena ada Niche Foya yang membayang-bayangi dia gitu, yang ternyata akhirnya membuat dia makin lemah dan akhirnya nggak punya power lagi gitu. Itu yang gue sayangkan sih. Gue kira dia masih punya cadangan sesuatu apa gitu. Pertarungan akhirnya juga nggak sebesar itu, nggak se-epic itu yang seperti gue bayangkan gitu ya. Kira-kira ada perang besar, ternyata Grisha-nya pun dari tim General Kirigan ini, The Darkwing ini tuh sedikit. Nggak tahu ini karena emang banyak syuting di studio, itu kerasanya sempit aja gitu. Walaupun ada sebenarnya establish shot yang dimasukin gitu ketika dia di laut gitu, ketika terbang, ketika lewat atas gitu, tapi nggak sebanyak itu. Jadi kadang-kadang gue ngerasanya sempit aja gitu, dari ruangan ke ruangan lagi, sementara gue pengen lihat kayak teredam luas tuh kayak gimana sih gitu, yang jarang tuh kayak teredam. Terus sih masuk Suhan tuh kayak gimana sih, ada sih sedikit, tapi pengen lebih kelihatan lagi gitu biar kita tuh emang berada di sana. Kalau adegan yang paling gue inget sih The Crows, balik lagi ya, emang selera gue kali ya, si Castbreaker ini tuh ketika lawan PK Rollins tuh ketika adu strategi keren banget sih. Emang kayak Peaky Blinders banget, adu strategi banget antara geng lawan geng lain. Ketika si Kaz ini dan kawan-kawan The Crows itu melawan Sang Tanayar gitu di Suhan, itu keren banget sih ketika emang ada momen mereka pingsan dan ternyata masa lalunya terkuak gitu di dalam lubuknya, dan kita jadi lebih kenal karakternya masing-masing, si Castbreaker, Inage, Gava, Jasper, Wylan, terus juga ada Tamer di situ. Sang Tanayar sendiri itu ternyata siapa gitu, itu keren banget sih. Jadinya dia bukan sekedar ada doang dan emang jadi lawan, tapi punya latar belakang yang kuat juga gitu. Jadinya seru lah. Adegan Alina dan Jenderal Kiriga dengan Mal dengan Lansov, ya biasa-biasa aja sih, ya normal dan bagus-bagus aja gitu, nggak seru-seru banget, nggak jelek-jelek banget juga. Terus kalau skor, nah kalau di season 1 tuh gue nilainya 8 karena gue masih penasaran di season 2 akan seperti apa. Ternyata di season 2 ya biasa saja, jadi nilainya di bawah 8 menurut gue, jadi 7,5. Jadi masih bisa ditonton sebagai tontonan series yang menarik, bisa ditonton, tapi ya jangan berekspektasi akan dor dengan banyak hal-hal yang akan membuat lu seru banget. Tapi tetep lah bisa ditonton karena ada plot twist yang menarik. Kalau lu nyari plot twist ya bisa lah ditonton gitu sih. Dari gue terima kasih sudah menonton video ini. Nah jangan lupa kalau mau nyumbang buat kita biar kita tetap bisa bikin konten, ada di bawah Saweria. Terus juga follow Instagram kita, Twitter, terus juga bisa join Discord, terus juga bisa follow masing-masing personil reviewer di Cinecrip juga. Dan juga yang pasti jangan lupa komen, kita diskusi gimana film ini, bukan film, series ini menurut kalian gimana. Dan juga terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Ciao.